Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Margo Apiari. Di video kali ini saya akan membahas aliran sungai yang mana sekarang ini dipadati oleh ikan-ikan mujair, ikan koi, dan ikan-ikan kecil lainnya. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran bagaimana membuat air jernih di apiari, itu bisa ikuti terus video ini. Nih, di video kali ini saya akan beritahu bahwa kunci dalam pembuatan filter itu bisa jadi membuat air di dalam apiari itu, air di dalam kolam atau yang ada di dalam apiari itu bisa jernih, dikarenakan di dalam apiari ini kan kolamnya sebenarnya jauh lebih berat tantangannya dibandingkan dengan kolam-kolam yang mana hanya untuk ikan koi aja. Kenapa bisa gitu? Karena memang kotoran yang dihasilkan itu bukan hanya dari ikan, tetapi dari burung juga yang membuat tambah pH dan unsur airnya bisa cepat kotor ya. Nah, jadi kunci utama di pembuatan filter itu setidaknya bisa membuat air di dalam kolam yang ada di apiari itu bisa sangat jernih. Sebelumnya saya pernah buat video tentang filtrasi yang ada di dalam apiari ini. Mungkin teman-teman bisa di search di channel Margo Apiari tentang pembuatan filtrasi. Nah, oke. Nah, buat teman semua, jadi kan di kolam-kolam koi pada dasarnya itu hanya filter doang ya. Jadi ada yang menggunakan chamber, ada yang menggunakan top filter ataupun filter sejenis lainnya. Ada yang menggunakan sabut pohon aren, terus dakron ataupun itu apa, jaring nelayan. Nah, untuk saya ini metode baru barangkali ya. Jadi ini menggunakan, kalau jaring nelayan kan susah lah, kita harus pesen dulu, cari, belum tentu ada juga. Nah, buat saya pribadi yang paling simpel itu kan sejenis jetmet atau matala ya, tetapi harganya mahal. Nah, saya akalin lagi, ini jauh lebih simpel, murah. Nah, itu menggunakan jaring buat pembatas ini apa, semacam itu apa, buat ikan. Tetapi ini ada yang per meternya sekitar 4.000, 8.000 ataupun ada yang jauh lebih mahal. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa itu jaringnya, tinggal datang aja ke tempat ini apa, penyedia alat-alat pancing seperti alat-alat itulah apa itu, tambak sama pancingan lah, selalu ada pasti. Soalnya saya juga beli di tempat yang menyediakan alat-alat tempat memancing.
atau di sumber kimia juga yang ada kimia-kimia biasanya juga tersedia ini apa jaring-jaring seperti itu. Nah, tinggal tanyakan aja jaring yang lebarnya 120 cm, panjangnya itu tergantung kita maunya berapa, cuman dalam satu roll itu kurang lebih itu sampai 100 meteran. Nah, buat filter nggak usah panjang-panjang lah, mungkin 5 atau 6 meter juga udah cukup, disesuaikan dengan media atau kapasitas dari filter tersebut. Kalau misalkan teman-teman menggunakan chamber, ya chamber itu diukur kira-kira berapa kapasitasnya. Nah, itu bisa langsung menyesuaikan. Jadi buat pemasangannya tinggal digulung atau dilipat, itu terserah, bebas, suka-suka kita lah. Tapi yang pasti efek dari hasil dari filter itu ya bisa terlihat sama teman-teman semua ya. Ini nah, itu kan jernih sampai bawah. Itu kolam yang jauh yang lebih besarnya, lihat itu kan ada paralon buat saluran filter ya. Jadi itu posisinya di tengah kolam paling dasar, itu bisa terlihat jelas. Nah, buat teman-teman nanti kita lihat dari dekat lagi dari area yang sebelah sana. Nah, itu sebelum saya menggunakan ini apa sabut pohon aren ya, cuman itu udah sekitar 2 tahunan lah. Nah, itu lama-lama kan rontok, jadi mengendap di apa itu mesin gitu, akhirnya jadi mampet aja. Nah, jadi saya ganti dengan jaring ini buat jaring ikan. Nah, tapi alhamdulillah hasilnya seperti ini. Kolam yang paling dalam ya, ini sekitar 60 cm lah. Ini kan bisa terlihat jelas sampai ke bawah, itu kotorannya bahkan bisa kelihatan jelas tuh yang belum tersaring. Soalnya kan harus selalu di apa, kalau misalkan daun-daun itu nggak bisa gitu kalau misalkan ditarik sama filter itu. Makanya saya gunakan serokan buat mengambil kotoran yang berbentuk daun. Intinya kan filter itu hanya untuk menyaring kotoran-kotoran yang berbentuk atau partikel kecil ya. Kalau partikel besar saya yakin nggak ada, cuman nggak bisa lah gitu. Cuman kan tantangan kolam yang ada di apiari itu bukan hanya partikel kecil, karena burung-burung itu kan contoh yang saya miliki seperti burung ini nih. Nah, itu burung puyuh gonggong kan, waduh, itu kayak ayam
jadi maunya ngacak-ngacak aja. Jadi pasti itu bukan hanya di dasar saja, burung ini bisa ngacak-ngacak di atas tuh, di atas. Jadi nah, belum lagi kan di dalam apiari ini banyak daun-daunan. Jadi buat teman-teman, ini tantangannya 2 kali lipat dibandingkan dengan kolam ikan koi-koi yang biasa. Intinya buat teman-teman, kalau mau buat kolam di apiari itu harus setidaknya memahami beberapa faktor, yaitu kunci buat air yang tersedia di dalam apiari itu jernih dan bersih. Utamanya itu kandungan nitritnya harus seimbang mungkin lah, sebagus mungkin. Jadi kalau misalkan hilang total nggak bisa, jadi setidaknya seminimal mungkin kandungan nitrit dan amoniaknya, karena itu bisa mempengaruhi atau meracuni ikan-ikan yang ada di dalam kolam apiari tersebut. Juga tidak menjadi minuman yang sehat buat si burung yang ada di dalam apiari. Jadi buat teman-teman harus paham itu dulu buat pembuatan kolam di apiari. Tambah lagi kan kalau saya menggunakan pakan semacam ini nih. Ini daun singkong. Daun singkong ini saya yakin buat teman-teman penggemar ikan koi itu pasti tahu. Jadi kalau misalkan dari berbentuk pelet itu kan pigmentasi yang dihasilkan tidak terlalu alami ya. Terus kalau misalkan pemberian peletnya tidak terus menerus, yang saya yakin itu yang mempunyai pigmentasi bagus itu biasanya lebih mahal gitu. Coba diakumulasikan setiap hari, setiap bulan, per tahun, itu jauh lebih mahal bandingkan dengan daun singkong yang murah meriah, tinggal petik aja, gak usah banyak-banyak. Satu kolam misalkan buat 10 ikan koi ya 4 lembar atau minimal 4 lembar lah. Itu buat 1 hari kadang-kadang juga nggak habis. Itu jauh lebih bagus buat ikannya, lebih proporsional, pigmentasi juga lebih bagus, lebih natural. Tambah lagi pigmentasi yang ada di ikan itu jauh lebih bertahan lama dibandingkan yang dikasih dengan pelet. Jadi segitu yang biasa saya terapkan di kolam ikan koi atau di lingkungan apiari ini. Mungkin segitu dulu buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu, pengalaman yang baru mau ataupun yang sudah sangat paham, master susu. Mohon maaf kalau misalkan ilmu yang saya terapkan itu berbeda, tapi setiap orang memang mempunyai metode masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tapi jangan lupa dukung saya dengan cara like, subscribe, dan komennya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.